Hai para sobat gencoters, bagaimana kabar kalian? Apakah sehat? Gimana? Sabun masih aman? Oke, kali ini saya akan kembali lagi memuaskan jiwa genjoters dan jiwa psikopat kalian. Yang pastinya setelah kalian selesai menonton video ini, IQ kalian akan bertambah sebesar 0,001%. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul In the Card. Film ini rilis pada tahun 2003 di Amerika Serikat, yang bercerita tentang kehangatan romance antara sosok wanita house sex yang bernama Avery dengan Malloy, seorang detektif spesialis perkara pembunuhan yang ulet dan pintar dalam bidang bungkus-membungkus wanita. Gimana? Penasaran dengan ceritanya? Tapi sebelum kalian menonton video ini, saya selaku CEO dari channel Lex Nawir memberitahukan bahwa di video ini semua adegan seks dan pembunuhan telah saya sensor dengan sepenuhnya. Jadi kalian tidak akan menemukan adegan tersebut di video ini, karena adegan seks dan pembunuhan membuat saya terkena dolar kuning. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku CEO dari channel Lex Nawir undur pamit dan mengucapkan selamat menonton. Film ini dibuka dengan adegan seorang wanita yang sedang menikmati segelas minumannya, diikuti semilir angin yang mengakibatkan dedaunan di sekitarnya jatuh. Suasana itu menjadi sangat nyaman baginya. Tapi itu hanya mimpi, dan film pun dimulai. Film ini kembali dibuka dengan memperlihatkan wanita yang bernama Pauline yang sedang berbincang-bincang dengan kakaknya yang bernama Avery. Di sini, Paul mengantarkan Avery untuk pergi ke sebuah bar. Sesampainya di bar, Avery dan Paul bertemu dengan Cornelius. Cornelius adalah murid dari Avery. Ya, benar sekali. Avery di film ini berperan sebagai guru, ya tepatnya guru yang haus seks. Di sini Paul pun pergi dan Avery masuk ke dalam bar bersama Cornelius. Di dalam bar itu, Cornelius bercerita kepada Avery tentang kasus pembunuhan berantai kepada Avery. Ketika di tengah-tengah Cornelius bercerita, Avery berbicara kepada Cornelius bahwa ia ingin pergi ke kamar kecil atau toilet. Avery pun pergi ke toilet. Ketika ia sampai di toilet, ia melihat seorang laki-laki yang sedang dioral seks atau dikocok-kocok joninya bagaikan alpukat kocok oleh seorang wanita. Di sini, Avery melihat lelaki yang sedang dioral seks itu mempunyai sebuah tato di tangannya. Dan ketika Avery sedang asik-asiknya menonton tontonan itu, HP-nya berbunyi dan ia bergegas pergi dari toilet itu. Ketika ia pergi dari toilet itu dan sampai di tempat duduknya bersama Cornelius, di sini terlihat Cornelius yang sudah pergi dari bar itu, dan akhirnya Avery pun pergi dari bar tersebut. Scene berganti dan memperlihatkan Avery yang sedang mengajar muridnya di sekolahan. Terlihat di sini Avery menggambar sebuah mercusuar yang berbentuk seperti Singkat cerita, kegiatan belajar mengajar itu pun selesai, dan ia pun pulang ke apartemennya. Sampailah Avery di apartemennya. Ketika ia masuk ke apartemennya, ternyata sudah ada seorang laki-laki yang menunggunya di sana. Laki-laki itu adalah Malloy. Ia adalah seorang detektif yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi di kebun belakang apartemen dari Avery. Setelah itu, Avery pun mempersilahkan Malloy untuk masuk ke dalam kamar apartemennya. Di sana, Malloy bertanya-tanya kepada Avery, semacam interogasi kepada Avery, dan Malloy juga menceritakan kasus pembunuhan yang sedang ia selidiki. Ketika Malloy sedang bercerita, Avery melihat tato di tangan Malloy, dan tato itu sama dengan tato pria yang kemarin ia lihat sedang dioral seks oleh seorang wanita di toilet bar. Di sini, Malloy merasa tidak menemukan sesuatu yang dia inginkan. Lalu ia meninggalkan name card dan pergi dari apartemen Avery. Malam pun tiba.
Avery tidur tanpa busana dan kayaknya sedang mimpi basah karena kemarin ia melihat orang yang sedang di oral seks. Jadi ia agak sange gimana gitu, ke bawah mimpi halus. Di sini terlihat juga Malloy yang mengawasi Avery tanpa Avery sadari. Pagi pun tiba, terlihat Avery yang sedang memberi minum kucing, dan setelah itu ia juga membuang sampah yang dipegangnya. Lalu Avery bertemu kembali dengan Malloy ketika ia pulang kerja. Di sini Malloy mengajak Avery untuk masuk ke mobilnya karena ia ingin bertanya-tanya lagi kepada Avery tentang kasus pembunuhan yang terjadi di kebun belakang dari apartemen Avery. Dan ternyata di sini Malloy bersama teman detektifnya yaitu Rodriguez. Di dalam perjalanan itu, Malloy bertanya-tanya kepada Avery. Ia juga menunjukkan foto kepala gadis yang dibunuh di kebun belakang apartemen dari Avery. Setelah semua pertanyaan dirasa cukup, akhirnya Malloy mengantarkan Avery ke sebuah bar dan menurunkannya. Avery pun keluar dan ia masuk ke dalam bar tersebut. Di dalam bar itu, Avery bertemu Paul yang sedang menangis dan ia pun mengajak Paul untuk masuk ke dalam apartemennya. Nah, di sini saya baru tahu kalau ternyata apartemen Avery itu seatap dengan bar. Jadi lantai 1 itu bar, sedangkan lantai 2 adalah apartemen dari Avery. Gimana? Mantap kagak? Halus kan? Akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam apartemen dan berbagi cerita tentang kehidupannya masing-masing. Dan di sini Paul memberi sebuah gelang kepada Avery. Avery terlihat suka dengan gelang itu. Scene berganti, terlihat Avery yang sedang berdiri di pinggir jalan dengan menggunakan baju ala cabe-cabean. Terlihat juga Malloy yang sedang memperhatikan Avery dari mobil. Lalu Malloy pun menghampiri Avery. Dan seketika malam pun tiba, terlihat Malloy yang sedang bersama Avery di dalam sebuah bar. Di sini mereka terlihat akrab dan kelihatannya mereka saling suka satu sama lain. Ketika sedang mengobrol, Avery bertanya tentang tato yang ada di tangan Malloy, dan Malloy pun menjawab bahwa tato itu ia dapatkan ketika ia menjadi anggota grup rahasia. Setelah itu, Malloy terlihat menggoda Avery dan mengeluarkan rayuan-rayuan fuckboynya sambil meraba paha dari Avery halus. Tapi Avery nampak risih dan menggeser pahanya. Mampus. Dan di sisi lain terlihat Rodriguez yang menemui Malloy. Ia pun memeluk Malloy dan berkata I love you bang, dan mencium Malloy. Ya ampun, rusak. Di sini mereka pun bercerita tentang kocok mengkocok. Ya mungkin alpukat kocok yang dimaksud oleh si Rodri. Avery yang merasa risih, akhirnya ia pun pergi dan kabur dari bar itu. Ketika Avery pergi dari bar itu dan akan pulang ke apartemennya, terlihat dari kejauhan ada seorang yang mengawasi Avery. Benar saja, ketika Avery berjalan sendirian, ia dicok slam lehernya bagaikan pemain MMA oleh seorang laki-laki. Tapi beruntungnya di sini Avery berhasil lepas dan lari dari orang itu. Ketika Avery lari di sini, ia tertabrak sebuah taksi. Tapi ternyata ia tidak apa-apa, hanya luka ringan saja. Dan akhirnya taksi itu mengantarkan Avery ke apartemennya. Singkat cerita, Avery pun sampai di depan apartemennya dan terlihat juga Malloy yang mau ke apartemen Avery. Dan akhirnya mereka berdua masuk bersama ke apartemen Avery. Di dalam apartemen, Avery bercerita kalau dirinya habis dicok slam oleh seseorang dan mengambil tasnya. Lalu Malloy bertanya, apa kau melihat wajah orang itu? Avery menjawabnya tidak, karena ia menggunakan sebuah topeng. Malloy lalu berkata, itu mungkin bukan pembunuh, melainkan hanya seorang pencopet yang menginginkan tasmu saja. Setelah itu, Malloy memperagakan reka adegan pembunuhan yang terjadi di kebun belakang apartemen Avery, dengan Avery sebagai peraga wanita yang dibunuh dan Malloy sebagai seorang pembunuh. Tapi di sini, ketika reka adegan itu dimulai, Malloy malah meremas dada dari Avery. Dan akhirnya berawal dari reka adegan dan terjadilah penggejotan antara Malloy dan Avery di malam itu. Setelah kegiatan genjot mengejot itu selesai, salah satu gantungan yang ada di gelang Avery ternyata hilang. Ya mungkin genjotannya terlalu kencang ya. Dan Avery bertanya kepada Malloy, apa kau melihat gantungannya? Malloy menjawab tidak.
Lalu Avery bercerita kalau ia pernah melihat seorang laki-laki yang sedang dioral seks oleh seorang wanita yang berkuku hijau dan berambut coklat di toilet bar. Mendengar ucapan Avery, Malloy berkata, "Kau harus segera ke kantor." Dan setelah itu Malloy pergi. Singkat cerita, Avery pergi ke kantor Malloy. Di sana, Avery bertemu juga dengan rekan Malloy yaitu Rodriguez. Di sini, Avery diinterogasi oleh Rodriguez dan diberi foto daftar buronan oleh Rodri. Avery pun melihatnya. Beberapa lama kemudian, Rodri lapar dan hendak mau makan siang. Akhirnya, Rodri pun pergi dan Malloy datang mengajak Avery untuk pergi ke suatu tempat yang tenang. Akhirnya, Avery pun pergi bersama Malloy. Sampailah mereka di sebuah danau tempat pembuangan sampah. Di sini Malloy menembak sampah yang mengapung di sungai. Avery pun kaget. Setelah itu, Malloy menyuruh Avery untuk mencoba menembak sampah yang mengapung seperti dirinya lakukan. Lalu Avery pun melakukannya. Setelah itu, Avery dan Malloy berjalan ke mobilnya dan mereka pun berciuman di atas mobil halus.